Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dari kelas S1B dengan NPM 2020 4650 0319. Kali ini saya akan menjawab soal UAS pengantar ilmu komunikasi. Selama 1 semester, saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan disertakan dengan contoh nyata. Topik menarik yang saya pelajari dalam perkuliahan kali ini adalah media yang digunakan dalam berkomunikasi. Media yaitu perantara apa yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan. Media yang digunakan juga ada berbagai macam, tergantung pesan apa yang ingin disampaikan dan kepada siapa pesan itu akan disampaikan. Berikut adalah contoh nyata media yang digunakan, seperti pada saat pandemi ini. Komunikator ingin menyampaikan informasi tentang kesehatan, dapat menggunakan media berupa video, edukasi yang mudah dipahami oleh khalayak umum atau komunikan. Namun, itu jika komunikannya merupakan khalayak umum. Bagaimana jika komunikannya tersebut diarahkan menjadi lebih spesifik lagi, seperti anak-anak? Media yang digunakan bisa disesuaikan dengan menggunakan video kartun agar lebih mudah diserap oleh anak-anak, namun tetap memberikan informasi edukasi. Soal nomor 2. Jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi berikut. A. Komunikator. B. Komunikan. C. Pesan. D. Media. Dan E. Efek komunikasi. Komunikator yaitu orang atau pihak yang menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan, baik dilakukan secara individu maupun berkelompok. Lalu ada komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator, di mana komunikan bisa menerima maupun menanggapi pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Lalu ada pesan, yaitu isi atau maksud atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada khalayak luas. Pesan juga dapat disampaikan dengan beberapa cara tergantung pada komunikannya. Lalu ada media, yaitu perantara yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan. Media yang dapat digunakan oleh komunikator untuk berkomunikasi juga banyak jenisnya, tergantung keadaan dan kepada siapa komunikator itu berkomunikasi. Sehingga dalam penggunaannya pun harus sesuai dan tepat agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh para komunikan. Selanjutnya ada efek komunikasi, yaitu tanggapan atau dampak yang ditimbulkan dari penerima atau komunikan yang disebabkan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Efek yang ditimbulkan juga bisa berupa efek positif atau negatif, tergantung pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Soal nomor 3. Apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Lalu, kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menyebabkan hambatan dalam penyampaian pesan atau informasi, sehingga pesan atau informasi tersebut yang disampaikan menjadi kurang maksimal. Terdapat 2 sifat hambatan komunikasi, yaitu hambatan objektif dan hambatan subjektif. Hambatan objektif lebih disebabkan oleh situasi atau keadaan yang tidak menguntungkan, seperti waktu yang tidak tepat atau media yang bermasalah saat digunakan. Yang kedua adalah hambatan subjektif. Hambatan ini disebabkan oleh orang lain sebagai bentuk ketidaksukaan terhadap informasi yang kita sampaikan. Contohnya adalah tidak peduli dengan informasi yang kita sampaikan, sehingga mereka menjadi bersikap acuh. Selanjutnya adalah hambatan yang dirasakan dalam kuliah daring semester ini, lebih mengarah ke hambatan yang objektif. Hambatan yang paling jelas yang saya rasakan adalah saat ingin menyampaikan dan menerima pesan. Saat perkuliahan daring seperti ini, seringkali terdapat hambatan saat ingin menyampaikan pesan, seperti koneksi yang tidak stabil, atau kehilangan sinyal, baterai handphone habis, atau bahkan kuota internet juga habis. Kemudian, saat ingin menerima informasi juga terkadang ada hambatan,
yang mengganggu, seperti pesan yang diterima terkadang kurang jelas atau absen sering terlewat karena informasi yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Soal nomor 4. Jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur komunikasi, komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya, meme, komik strip, karikatur. Komunikator dalam karya ini yaitu saya sebagai pembuat karya ini, karena saya ingin menyampaikan pesan kepada komunikan atau kepada para penerima. Komunikan dalam karya ini yaitu masyarakat luas, khususnya anak muda atau para penggiat media sosial. Pesan yang disampaikan adalah bermedia sosiallah dengan bijak, karena media sosial adalah suatu tempat di mana kita bisa berekspresi, namun harus tetap menghormati para pengguna lain atau aturan-aturan yang sudah dibuat supaya tidak merugikan pihak lain atau bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah alasan pemilihan karya. Alasan mengapa saya memilih karya komik strip yang dikerjakan secara digital ini, karena komik strip sendiri terkesan santai dan dapat dinikmati oleh segala jenis khalayak, serta informasi yang diberikan juga tetap dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh khalayak umum, serta dapat memberikan sedikit hiburan di samping informasi yang disampaikan tersebut. Lalu, mengapa saya mengerjakan komik ini secara digital? Adalah karena saya tidak begitu mahir dalam menggambar secara manual khususnya. Kemudian, dalam pekerjaannya juga lebih mudah dan juga dapat diselesaikan dengan waktu yang cukup cepat. Lalu, kenapa saya memilih tema ini untuk dijadikan topik cerita dari komik strip yang saya buat ini? Karena pada zaman sekarang ini, hampir semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua sudah memainkan media sosial. Namun, walaupun di dalam bermedia sosial kita bisa bebas berekspresi, tetap saja ada aturan yang harus dipatuhi. Namun terkadang masih ada saja oknum-oknum yang melanggar aturan-aturan tersebut, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti cerita yang digambarkan pada komik strip yang saya buat tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjawaban soal UAS pengantar ilmu komunikasi kali ini. Apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.